Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di perjumpaan kita kali ini saya akan pruning lagi ya. Pruning sawit pelepah kuning. Katanya kalau sawit itu pelepah kuning kata orang, buahnya sedikit. Di sini saya bantah ya teman-teman. Lihat saja video-video saya sebelum-belumnya, hasil sawit saya seberapa. Yang saya rate, saya muat itu adalah sawit pribadi saya sendiri ya teman-teman. Nah, jangan dilihat dari pohonnya teman-teman. Yang penting kita itu sawit itu berbuah, bukan warna pelepahnya kuning atau hijau. Yang penting sawit itu rutin berbuah. Jujur saja saya di sini tidak pernah memupuk ya. Untuk sawit ini saya tidak pernah memupuk. Memang tidak pernah memupuk, makanya batangnya kelihatan kurus. Tetapi hasil buahnya banyak teman-teman. Karena ini untuk lokasi ini jalurnya adalah jalur sering kena banjir ya teman-teman. Sering kena banjir, tetapi banjir itu tidak lama, tidak kayak di banjir di ibu kota Jakarta sampai seharian full meluap. Enggak, dia hitungan jam, 3 jam atau 4 jam sudah surut kembali. Dan itu membawa material pasir dan tanah-tanah humus dari atas diri hulu sungai ya teman-teman. Nah, makanya itu lokasi ini selalu subur dan banyak buahnya. Dipupuk juga percuma karena tidak ada terlalu reaksi, tidak terlalu kelihatan, makanya mantap. Nah, maka dari itu kita itu tidak perlu banyak teori ya teman-teman. Yang penting praktek, bekerja, dan rajin berdoa kepada Tuhan biar kita tuh rezeki banyak. Kalau kita cuma banyak omong, banyak protes tapi tidak bekerja, sama aja tidak ada hasilnya ya teman-teman. Nah, dari itu saya memberikan saran buat teman-teman, kita itu tak perlu banyak omong, tak perlu banyak bicara, yang penting bekerja, yang penting praktek. Kalau soal bicara semua orang bisa, coba kalau praktek, apakah kita bisa? Nah, itu dia, yang utama kita praktek. Kalau soal pekerjaan sawitnya itu praktek, kita lakukan, kita rajin, hasilnya banyak. Nah, kalau kita ngomong ngomong banyak ngomong tapi kita tidak kerja, lihat saja hasil sawitnya. Banyak saya lihat petani-petani sawit di tempat saya ya, dia itu orangnya diam saja tapi bekerja terus. Dia pakai bibit asalan aja dia bisa beli mobil 2. Nah, saya lihat lagi orang yang ngomongnya banyak, ngelihat sawit orang begini, kuning begini, dia banyak protes kenapa ada dipupuk, perawatan kurang bagus. Ternyata dia untuk membangun rumah dia sendiri saja susah. Makanya itu saya sarankan buat teman-teman, dalam bertani sawit itu adalah bekerja, prakteknya dulu yang utama. Rajin bekerja, hasil sempurna, dijamin 100%. Kalau tidak percaya, dan jangan lupa juga kita harus rajin berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita itu diberikan rezeki, tapi minta rezeki yang halal ya, jangan rezeki yang gak halal, karena tidak enak untuk dimakan. Kasihan anak istri kita. Oke, kita langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita langsung pruning saja. Oke, baiklah ya teman-teman, dalam proses pruning seperti ini ya teman-teman, kita harus proses pruning itu ibaratnya buah pelepah yang banyak yang seperti ini ya teman-teman, gondrong seperti ini, habis panen besar seperti ini ya teman-teman, harus kita buang habis. Kita ibaratnya ini kan sudah buah pucuk ya, buah pucuk seperti ini, kita sisain satu pelepah di buah-buah, ibarat kata itu ya songgo satu lah. Boleh kita kasih buah gantung atau tanpa songgo, itu jika buah pertama ya. Jadi ingat ya teman-teman, agar teman-teman itu tidak salah paham ya. Dan jika kita buang semua, kita tidak gunakan songgo satu jika buah terakhir seperti ini ya teman-teman,
Biasanya itu kalau pengalaman saya ya, biasa mengakibatkan batang tuh jadi kurus karena ibarat tuh daunnya kurang ya. Sudah memang buah terakhir itu dia untuk pembentukan batang lagi ya, setelah buah besar buah habis dia pembentukan batang kembali setelah panen besar. Nanti dia setelah pembentukan batang selama 3 bulan ya teman-teman, nanti ke 3 bulan kemudian sudah dia mulai mau, ibaratnya berdasarkan pengalaman saya, dia mulai mau berbunga lagi ya, untuk mengeluarkan buah, entah itu bunga jantan atau bunga betina ya, yang menghasilkan buah ya teman-teman. Nah, dari itu makanya sebabnya habis panen besar seperti ini kita mestinya pruning memang ya teman-teman. Jangan lupa pruning itu ya tidak perlu sering-sering ya teman-teman, usahakan setahun sekali agar hasil buah sawit teman-teman itu bisa maksimal ya. 1 tahun sekali lah paling tidak agar bisa maksimal. Nah, jika teman-teman lakukan tuh 2 tahun sekali, biasanya kadang-kadang buah itu kurang maksimal. Ada tapi tidak terlalu banyak seperti sawit-sawit orang lain ya, walaupun dia dipupuk. Biasanya untuk susunan buahnya tidak padat atau tidak sampai 3 baris atau sampai 5 baris. Untuk kalau sawit muda ya biasanya sampai 5 baris. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk lokasi saya ini adalah lokasi rawa ya, yang biasa tergenang air, makanya nah ini dia warna pelepahnya memang kuning, memang jenis bibitnya juga warnanya kuning ya teman-teman. Saya ini menggunakan PPKS, mungkin banyak yang tidak mengerti orang-orang kadang-kadang kenapa pelepahnya kuning. Memang ada 2 jenis sawit itu, pelepah kuning dan pelepah hijau ya. Daripada itu harus mengerti dulu bentuk-bentuk atau jenis-jenis sawit. Bahkan aja buah sawit itu ada yang buah hijau dan buah hitam seperti ini ya teman-teman. Nah, itu harus dimengerti karena paritas atau jenis bentuknya itu sama seperti manusia. Ada yang albino dan tidak albino ya, seperti itu. Nah, kita pelepah seperti ini kita buang. Pembuangan pelepah seperti ini fungsinya sih sebenarnya utamanya adalah mengurangi penyerapan nutrisi ke daun ya teman-teman, nanti sehingga pada buah, nah seperti ini buah kosong seperti ini, nanti dia pada buah kosong seperti ini, nanti kalau kita buang pelepah ini mungkin yang pastinya buah itu akan cepat keluar dan pembentukan batang itu lebih bagus ya, karena dia fokus ke batang, tidak karena pelepah-pelepah mati atau pelepah kering seusai panen besar atau panen raya seperti ini. Biasanya ya teman-teman, dia biasanya banyak menyerap dari nutrisi sawit, yaitu nutrisi seperti pupuk segala macam, itu cepat sekali penyerapannya dan itu mengurangi dari produktivitas sawit itu sendiri. Maka diwajibkan untuk pruning itu tidak terlalu tidak terlalu berlebihan ya teman-teman. Sederhana aja seperti pruning yang saya lakukan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini tidak masalah. Yang penting teman-teman pada buah terakhir ini jangan sekali-sekali menggunakan sistem Songgo 3 ya teman-teman, karena sistem Songgo 3 itu sangat banyak lagi pelepahnya. Usahakan Songgo 1 saja, tidak Songgo juga tidak boleh ya teman-teman. Makanya kena buah terakhir ya teman, buah pucuk, nanti kelihatan kuncup betul atau seperti botol dia ya teman-teman. Nah, itulah cara sistem perawatan sawit yang saya gunakan ya teman-teman. Mungkin bisa ditiru oleh teman-teman jika teman-teman memang ingin seperti sawit saya ini. Boleh juga tidak, sebagai sharing-sharing saja, karena di sini saya tidak memaksa untuk mengikuti apa yang saya lakukan ya teman-teman. Saya cuma mencontohkan, mempraktekkan di lokasi bagaimana saya kerja di lokasi sawit dan saya prakteknya seperti ini ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, baik, jumpa lagi di video berikutnya. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, bye bye.